Ya. Technical analysis itu harusnya mudah. Technical analysis itu harusnya mudah. Ya, cukup pelajari price action ya, pergerakan harga. Anda harus paham itu volume ya. Sudah ada videonya kan webinar yang sebelum ini. Support resisten, indikator cukup dua aja, RSI sama stokastik. Udah. Kemudian Anda berteman dengan saham-saham yang uptrend ya. Berarti Anda perlu tahu moving average. Udah, cukup itu saja. Nggak perlu Anda Fibonacci ke ya MACD ke. Enak makan ke MACD-nya ya kan, hamburger daripada lihat MACD ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Ini aja, technical analysis itu as simple as ya. Bahkan kemarin di Makassar itu saya sharing tentang sistem trading ya. Di mana cukup melihat telapak tangan. Bayangin coba. Ya. Tidak ada satupun garis support resist yang ditarik. Nggak ada. Cuma melihat telapak tangan, moving average. As simple as that. Ya. Cuma melihat telapak tangan. Tapi itu membuka pemahaman. Ya, mereka menambah pemahaman mereka ya hanya dengan menggunakan telapak tangan. Loh kan lucu lagi ya. Nah, kenapa trader jarang bisa nangkap tren yang besar, big trend, dan menghasilkan big profit ya, profit yang besar di sana. Kenapa? Karena mereka salah memposisikan diri mereka sebagai trader. Karena trader itu ada satu scalper ya, short term, very very short term trade. Kemudian medium trade ya, itu seperti swing trade ya. Terus momentum trade itu masuk classify medium trade. Ah, betul Pak Joni. Jadi kita cuma pakai telapak tangan, jadi kayak udah kayak peramal tangan di gelodok. Thank you Pak Jon. Ya. Terus ada yang long term trade atau disebut trend follower. Hanya saja ya, orang itu kebanyakan tidak bisa memposisikan dirinya dia trading dalam posisi yang mana nih, pilih tipe yang mana. Nah, adalah 3 jenis loh trader itu ya. Trader itu jangan dipikir beli hari ini jual besok atau beli hari ini jual ntar sore. Enggak seperti itu. Ada satu aliran trading yang long term trade, trend follower. Ibaratnya seperti PPRO 200 sampai hari ini, trailing stopnya belum kena. Ya. Jadi belum jual-jual, ngapain jual? Trailing stop nggak kena. Nah, itu aliran trend follower. SMBR dari harga 300-an sampai hari ini belum jual. Ya ngapain dijual? Trailing stopnya belum kena. Ya kan? Itu trading. Mereka trading. Mereka nggak cari dividen. Mereka hanya mencari capital gain. Tapi masalahnya ngapain dijual kalau trading stopnya nggak kena kok. Begitu. Tapi trading gitu, bukan invest. Ya. Ya 95% ilmu trading itu hanya berkutat-kutat pada scalper, medium trade ya, swing trade, momentum trade. Ya kenapa bisa begitu? Ya. Kalau Anda ingin tahu jawabannya, ya bersyukurlah yang di Pontianak dan di Manado. Ya. Jawabannya akan saya share juga di sana. Makassar sudah. Ya. Makassar sudah saya share kemarin. Kenapa kok ilmu yang ada di pasaran ini kebanyakan orang ngajarin kok modelnya kayak scalper, medium trade, momentum trade, swing trade. Ini gitu. Nggak, jarang sekali yang ngajarin trend follower style. Jarang sekali. Kenapa? Nah, itu nanti saya kasih tahu jawabannya. Ya. Kemarin saya kasih tahu jawabannya di Makassar pada kaget semua. Ini logat Makassar masih ke bawah sedikit ya. Ya, nanti saya beritahu jawabannya. Nah, ini data yang saya kumpulkan ya. Dari 2009 sampai 2016. Di mana berapa banyak sih dalam setahun itu emiten yang harganya naik. Ya, naik tinggi. Minimal naiknya itu 75% tahun itu. Minimal. Ya. Ada berapa banyak emiten? Nah, saya mulai data itu dari 2009 ya. Tapi kenapa Anda pasti bingung kok cuma 16 padahal kan banyak. Ya, saking banyaknya itu ya saya malas udah. Karena kan recovery after the crisis itu benar-benar banyak saham naik terbang tinggi nggak karu-karuan. Ya, Indofood tuh saya ingat tuh. Ya, dari 900 jadi 1000 jadi 2000 itu yang nggak lama. Saya ingat banget tuh. Ya.
Jadi saking banyaknya itu saya cuman tulis 16 aja deh. Padahal itu banyak tuh, ada 70-an tuh ya. Saking banyak itu capek nyarinya. Nah, 2010 ibaratnya harga-harga saham itu udah naik kencang-kencang semua ya. 2010 itu masih aja ada lagi saham-saham yang naiknya kencang. Jangan lupakan dulu CLPI ya. CLPI itu pernah dari 400 sampai 2200 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya kan, proklamasi itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi 2010 itu ada 38 saham yang harganya naik minimal 75%. 2011 38 saham. Padahal tuh ada krisis Yunani, krisis kredit yang pertama tuh ya di Eropa. 2012 56 saham, luar biasa. Ya. 2013 di mana pada saat itu kenaikan harga BBM itu masih ada 43 saham. Anda jangan lupakan bahwa awal 2013 sampai dengan bulan Mei itu semua saham properti naik gila-gilaan, kencang-kencang. Anda cek ke chart deh habis webinar ini, naiknya tuh kencang-kencang ya. Total bangun persada itu 500 ke 1000 ya, nggak sampai 3 bulan kalau nggak salah, cepat betul ya. Asri, Piwon, ya, Sumarekon, Ciputra, naik kenceng-kenceng. Waskita luar biasa. Ya. Baru 2014 juga banyak saham-saham naik kenceng. Nah, tahun kemarin tuh perlambatan ekonomi 2015 itu masih ada 30 saham. Ya, masih ada 30 saham. Tahun ini belum setahun selesai. 61, aduh banyak banget dah. Ya. Jadi ibaratnya masa nyari 23% nih equity growth dalam 1 tahun susah? Enggak, jawabannya gampang. Ya. Jawabannya itu gampang, nggak susah-susah banget kok. Tinggal mau apa enggak. Ya. Mentalnya tergantung, Pak. Ini kata Pak Humbertus ya. Biasanya orang yang merasa terlalu lama butuh duit, cuannya untuk cash flow. Maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Kalau duitnya ini duit dingin, ya harusnya sih kuat kan gitu. Kalau duitnya duit dingin ya. Terus apakah karena ini dari Pak Stevi R Adrianto, mohon maaf Pak ini kalau saya salah baca nih. Apakah karena kalau ngikutin tren follower terlalu lama, kecuali kalau benar-benar cuman invest aja. Tren follower tuh trading loh Pak, bukan invest. Invest itu ngarepin dividen, seperti contoh yang di depan tadi. Ya, kita masih punya 6 saham, di mana modal kita udah balik semua dari saham itu, ya. Itu betul-betul ongkang kaki, terserah harganya mau berapa, yang penting perusahaan itu masih ada dan bagi dividen. Itu invest. Itu invest. Tapi kalau trading, style trend follower, itu ngarepin capital gain, beli di 200, jual 1400, gitu kan. Itu ngarepin capital gain, Pak, selisih harga beli dengan harga jual. Ya, cuma kenapa nggak jual-jual dari 200 ke 500, 500 ke 1000? Ya karena trailing stopnya tidak tersentuh. Nah, gimana mau jual? Itu namanya kalau sudah systematical trading jalan, orangnya udah betul-betul harusnya nggak usah takut. Nggak usah banyak kepikiran, nggak usah bicara mental lagi. Ya karena dengan money management dan sistem, kombinasi dua barang itu, wah itu santai aja. Ya benar-benar santai dah. Ya, contoh deh webinar sekarang ini, saya posisi cash tinggal 15%. Ya, saya nggak lihat market, bodo amat market mau naik atau turun. Selama handphone saya ini nggak bunyi. Handphone saya nggak bunyi berarti nggak ada SMS masuk. Nggak ada SMS masuk berarti nggak ada stop loss yang kena. Beres gitu loh. Ngapain saya habisin waktu untuk melihat market? Mending saya kerja gitu kan. Mending saya menyusun bahan, menyusun materi untuk workshop di tempat-tempat yang saya akan datangi. Lebih baik saya ngabisin waktu open mindset, ya kan, sharing, seperti itu. Market ngapain dilihatin, ya kan? Terus ini dari Pak Imam Muklis. Invest, apakah wajar kalau tiap bulan cicil beli, semisal tiap bulan sisihkan uang beli 2 lot Mayora gitu kan? Oh,
Boleh Pak, itu namanya dollar cost averaging, DC, ya, DCA. Saya pernah tulis hal tersebut, cara tersebut di blogspot saya, ya. Jadi ibaratnya compare to Anda membeli emas, lebih baik Anda beli perusahaan tapi dicicil atau Anda beli emas gitu kan, compare-nya ke emas gitu. Sebentar ya, saya kasihkan linknya invest emas versus franchise saham ya. Nah, ini saya share linknya. Jadi boleh itu Pak. Jadi banyak kan nggak semua orang nih punya 200 juta misalnya atau berani mulai dengan 200 juta. Ya kan? Nggak apa-apa dicicil seperti itu ya kan, fokus. Nah itu Pak linknya ya, saya udah kasih untuk Pak mana tadi Loko hilang Pak Imam Muklis ya. Kalau nggak salah tadi Pak Imam Muklis tadi. Ya untuk Pak Imam Muklis ya. Kemudian Pak Stevi, atau kita benar-benar bisa melakukan analisa pasar dan emiten yang tepat untuk bisa growth dari saham 500-an yang bisa naik 75%. Bahkan kita tidak perlu melakukan analisa pasar, Pak Stevi, ya untuk mendapatkan saham-saham yang growth-nya tinggi-tinggi seperti ini ya, kenaikan dalam 1 tahun tuh tinggi semua karena saham-saham proklamasi semua dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita nggak perlu analisa pasar, kita nggak perlu analisa laporan keuangan, ya kan? Itu semua dimulai dengan telapak tangan dan support resist. Kemudian kita paham trennya dalam kondisi apa. Itu saja. Makanya kan kemarin kita sampai semua peserta itu tertawa ya di Makassar. Kok menggunakan telapak tangan ya seperti kata Pak Joni tadi itu kayak peramal gitu kan. Nggak perlu pakai analisa yang ribet ya, nggak perlu. Yang penting tahu tren ya, uptrend, downtrend, sideways, yang penting tahu itu. Kemudian support resist simple, sederhana ya, sama telapak tangan. Ya. Simple as that. Ya perlu yang aneh-aneh. Ya. Makanya bersyukurlah yang di Manado dan di Pontianak seat masih ada, kemarin saya tanya. Terus cepat Anda daftar, atau kalau Anda punya teman di kota Pontianak dan di kota Manado, Anda bisa informasikan ya bahwa akan ada workshop di sana, suruh mereka ikut, ya kan? Nah, nanti Anda bisa tanya-tanya kepada teman Anda, kan seperti itu. Pak Joni, nggak ada average apa? Ada, ya kan? Ada average up, ya. Tapi kita itu udah masuk ke ranahnya money management. Ada average up, ya. Kita akan berteman dengan saham dengan tren terkuat gitu kan, karena susah sekali untuk mencari saham-saham dengan tren terkuat tuh susah ya. Jadi sayang sekali kan kalau Anda beli PPRO 200 jual di 500 habis itu bengong gitu kan, bukan main sampai 1400 ya kan. Kemarin di Makassar ada yang cerita dia beli Doit kalau nggak salah di 220-an kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya, jual 300 gitu kan. Ya nggak salah sih, lumayan tuh, cuannya banyak tuh ya kan. Doitnya ya Anda tahu sendiri sampai hari ini berapa itu, 500 kemarin, 500-an ya. Wah, luar biasa tuh ya. Boom. Ya kan? Ya, setuju Pak, harus ada trailing stop ya, Mas Devi, sip ya. Intinya kita harus ada trailing stop ya. Jadi kita dengan adanya trailing stop maka kita tidak akan menjadi sok tahu terhadap ini udah ketinggian nih. Enggak, itu sok tahu namanya, ya kan. PPRO 200 naik ke 500. Wah, tinggi nih, itu sok tahu, ya kan. 500, nanti ada lagi orang lain yang beli di 500 naik ke 1000. Oh, udah tinggi nih, sok tahu lagi ya kan itu. Daripada kita sok tahu terus salah, sok tahu terus salah, ya langkah baiknya kita serahkan itu pada sistem di mana kita sudah men-set trailing stop-nya di berapa. Itu ada rumusnya, ada caranya seperti itu. Supaya trailing stop juga jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat maka depak gitu kan. Ya, Bos Wisnu dari Solo nih. Pertanyaan dari Pak Ahyar. Kapan nih Pak seminar di Pulau Jawa? Nah, salah pertanyaan nih, jangan ditanyakan ke saya ya. Kalau ke Jawa kebetulan ya saya dipercaya diminta untuk ke kota-kota di Indonesia Timur terlebih dahulu ya kan. Kenapa ke Indonesia Timur? Karena ya
kita sama-sama tahu lah informasi di sana itu kurang ya kan. Kalau di Pulau Jawa kan banyak lah orang-orang lain yang ilmunya lebih tinggi daripada saya, ya kan ngadain seminar, banyak lah. Kalau di Jawa itu pusat informasi lah, ya kan. Banyak yang bisa belajar dengan orang-orang yang lebih ahli di Pulau Jawa. Sedangkan kalau di Indonesia Timur ini kan jarang sekali orang orang mau ke Indonesia Timur, datang ke sana, kemudian mengajarkan, kan jarang sekali gitu. Jadi ya itu salah satu sebab kenapa saya diminta ke Indonesia Timur terlebih dahulu, ya kan. Kalau Jawanya kapan, saya nggak tahu. Ya kan? Kamu please coba dipelajari ya link yang tadi. Telapak tangan maksudnya garis chart. Oh, mohon maaf Pak Jody. Ya, mohon maaf Pak Jody. Telapak tangan tidak bisa saya share di sini, ya kan. Pokoknya udahlah lucu lah ya. Kalau Anda tahu itu apa, lucu lah. Ya. Anda pasti udah tahu telapak tangan, cuma Anda udah tahu telapak tangan, cuma dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa ilmu technical analis yang berbeda, saya samarkan menjadi telapak naga, kan gitu. Padahal itu sudah ada ilmunya udah lama ada. Gitu ya. Nah ini maksudnya pertanyaan terakhir nih, komen terakhir nih saya bingung nih Pak Joni nih. Banyak juga penipunya Pak. Oh maksudnya maksudnya apa nih? Coba diperjelas Pak Joni ya. eh telapak naga ini mungkin Pak Joni udah pernah belajar, tapi dalam kata yang lain, dalam judul yang lain. Ya. Saya plesetin jadi telapak naga. Ya. Jadi makanya saya pesenin sama peserta yang hadir di Makassar waktu itu ya. Nanti kalau lihat chart terus tangannya nempel di monitor gitu kan, plak. Nanti bingung loh yang di sampingnya itu kalau lihat monitor telapak tangan ditempel ke layar monitor, apakah monitornya layarnya udah touchscreen gitu kan. Mas Tevi sekalian ingin mengucapin ke Pak Hadi karena saya masih newbie dan mengikuti saran pada saat ngikutin video Big Profit sudah lebih terstruktur dan yang pasti dapat cuan. Oke, terima kasih banyak komentar dari Pak Stevi ya kan. Semoga komentar dari Pak Stevi ini bisa menguatkan teman-teman yang lain untuk ya ayolah kita tuh nggak perlu analisa itu habisin waktu. Kita tuh minimal harus ada sistem ya. Sistem itu ya berupa buy di mana, stop loss berapa, TP berapa, ya kan. Jadi nggak usah lagi, aduh kalau pakai analisa mah kayak zaman dulu dah di warung kopi ya kan, itu semua tarikannya togel-togel gitu. Oh, maksud Pak Joni tadi di Pulau Jawa tadi katanya banyak pengajarnya Pak, tapi banyak penipunya, gitu maksudnya Pak. Waduh, nggak enak lah Pak, ya kan? Enggak lah, mereka mereka punya cara masing-masing ya. Saya kenal kok beberapa orang yang saya kenal dekat dari beberapa tahun yang lalu saya udah kenal beliau, cara beliau punya cara untuk menganalisa market seperti apa, menganalisa saham seperti apa sampai hari ini pun mereka eksis and keep under the radar itu and keep under the radar ya. Ada kok yang bagus tuh, ada beberapa banyak kok ya. Jangan nggak bisa semua dijudge penipu Pak, beberapa mungkin ya kan, saya nggak tahu juga yang mana ya. Bagus Sulaiman. Gimana Pak solusinya buat trader pemula yang masih muda dan penuh ragu-ragu, lagi udah banyak ruginya Pak seperti saya ini? Nah, solusinya gampang Pak Agus ya. Solusinya itu gampang sekali. Satu yang harus Bapak lakukan adalah kalau masih ada saham yang posisinya floating loss dan itu dalam sekali ya nyangkutnya. Saya cuma tanya sama Bapak satu pertanyaan. Apakah Bapak niat untuk berubah ke depannya atau tidak? Karena kan yang sudah dijalani ini salah nih kan. Hasilnya kan udah kelihatan bahwa sahamnya nyangkut. Misalnya nih. Berarti kan salah caranya. Nah, mau nggak punya niatan besar nggak untuk berubah? Kalau jawabannya iya, maka yang harus Bapak lakukan pertama adalah cut semua, udah beres. Ya kan? Udah nggak usah satu-satu dianalisa, cut semua beres, jebret. Start fresh,
Bapak coba nonton semua video-video yang ada di channel YouTube saya. Lalu itu kan Bapak terima cash dong. Saham yang Bapak jual berubah jadi cash, ya kan? Tarik ya sebagian besar, sisakan sedikit. Sisakan sedikit untuk Bapak coba-coba belajar merubah kebiasaan yang dahulu menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Tapi tujuan Bapak pertama itu bukan untuk mencari profit demi menutup kerugian masa lampau. Tidak. Tujuan Bapak pertama adalah merubah kebiasaan terdahulu yang menyebabkan banyak nyangkut dan banyak rugi, berubah menjadi kebiasaan yang lebih positif. Itu dulu. Ya, jadi dana yang ada ditarik dulu, sisakan ya sebagian untuk Bapak praktek-praktek gitu ya. Ada beberapa sistem trading yang sudah saya sharing di channel YouTube saya, bisa coba ditonton ya. Seperti itu Pak Agus. Sama selalu mengisi pengetahuan dengan ya membaca buku ya. Buku-buku dari luar banyak yang bagus kok, tapi bahasa Inggris gitu dia masalahnya ya. Ya Pak Agus, intinya itu dulu, tanya dulu sama diri sendiri Pak Agus, apakah Bapak berniat untuk berubah? Berubah itu berarti cara-cara yang masa lalu tidak lagi digunakan, karena kan sudah terlihat cara yang masa lalu itu hasilnya gimana. Ya Pak Agus. Mas Devi, saran sekali waktu ke Jakarta bikin meet and greet dengan Bapak untuk follower webinar. Apalagi kalau bisa di BSD lebih top, Marco top. Waduh, ini Pas Devi berarti kliennya Pak Dana ya. Aduh, Bung Dana ya kan. Ya sih requestnya udah kencang gitu dari sana, cuman ya gimana. Saya lagi konsen dulu nih Pak ke Indonesia Timur. Ya kan. Kasihan rekan-rekan di Indonesia Timur ini kan jauh dari pusat informasi Pak. Jadi saya fokus ke sana dulu. Kalau kita jodoh kita pasti ketemu Pak Stevi, ya kan? Intinya itu. Ya. Dari Pak Joni John, saya juga terima kasih Pak. Sekarang udah mulai tahu sistem tradingnya, ya kan? Cara baca indikator, bla 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 bla. Ya. Ya semoga lah saya bisa ke Jakarta suatu hari nanti. Ya, I don't know when. I don't know when. Ya. Terus saya coba baca ke WhatsApp ya. Ini kan dari tadi saya udah baca ke mana ini? Ke Google Hangout nih ya, chat ya. Terus saya coba lihat ke WhatsApp kira-kira ada pertanyaan apa enggak nih di WhatsApp nih. Kok sepi-sepi wae iki ya opo tuh. Wah. Oh, WhatsApp sepi-sepi aja nih. Oh, oke, kalau WhatsApp sepi-sepi aja ya berarti udahlah. Ya kan, nggak ada pertanyaan dari WhatsApp ya saya senang lah ya. Toh ini juga udah hampir jam 4 nih di Balikpapan, udah hampir sejam di webinarnya. Ya, semoga webinar hari ini itu bisa memberikan wawasan baru. Ya, tadi di atas tuh ada yang komentar. Ya, cuman belum saya langsung baca. Ya, saya belum langsung baca. Ya, komentar, apaan sih ini gitu kan? Mungkin beliau bingung, ya mungkin beliau mengharapkan hari ini saya WA tuh Pak Imam, WA itu maksudnya WhatsApp dari cabang-cabang lain. Saya nggak ada WhatsApp grup yang spesial gitu, nggak ada Pak. Ya. Ya, ini tadi di atasnya ada komentar, apaan sih ini? Nah, mungkin dia berharap bahwa webinar kali ini tuh saya akan membahas tentang trading system lagi, ya kan? Ternyata tidak sesuai ekspektasi dia, makanya dia bilang, apaan sih ini? Seperti ibaratnya zaman dulu ya, film-film silat. Percuma dikasih jurus level atas. Kalau kuda-kudanya, dasarnya, kuda-kudanya, basicnya itu nggak kuat, waduh, itu ilmunya kan jadi mubazir. Salah satu tujuan webinar hari ini itu adalah untuk memperkuat kuda-kuda Anda dulu, yaitu konsep, cara berpikir, mindset, seperti itu. Itu dibenerin dulu, ya kan? Kalau udah benar, diperuncing lagi biar makin tajam, gitu kan? Jadi tidak harus semua sistem trading yang paling bagus pun kalau kuda-kudanya nggak kuat, itu akan jadi mubazir, benar nggak? Ya kan? Ya. Webinar mungkin saya akan adakan seminggu sekali saja, yaitu tiap hari Selasa. Jadi hari Kamis tidak akan ada webinar, ya, yang ada nanti Selasa depan.
Di situ saya akan sharingkan satu sistem trading saya di saham-saham blue chip lah, ya, saham-saham blue chip. Cuman jarang saya pakai karena saya kurang banyak action di blue chip karena terlalu nyedot equity banyak, ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari WhatsApp juga tidak ada pertanyaannya, dari cabang-cabang lain juga nggak ada. Oke, tadi yang banyak nih yang dari Google Hangout sini ya, chatnya Google sini ya, chatnya YouTube sini. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah hadir hari ini. Saya tidak bisa sebut semua ya, cuman yang jelas Pak Joni John ini selalu hadir ya. Pak Stevi juga, Pak Imam ya, thank you banget Pak Agus ya. Ya Pak Humbertus, thank you ya. Terus ada Pak Wisnu ya, thank you banget ya udah hadir di webinar hari ini. Semoga webinar ini semakin membuat Anda bertambah ilmunya ya. Semakin membuat Anda itu naik level yang lebih tinggi. Ini Ibu Andre ini ya kayaknya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk yang hadir. Oh, terima kasih banyak Pak Stevi sarannya ya. Sebaiknya webinar Bapak dilakukan di webinar bukan di YouTube. Apalagi dengan kualitas seperti Bapak seharusnya khusus untuk klien nasabah iPod. Nah, boleh Pak Stevi itu masukannya saya saya terima dulu Pak Stevi. Thank you very much for you. Nanti coba saya sampaikan ke atasan saya kan siapa tahu bisa kita cari jalan lain ya gimana untuk bisa menjadi lebih private gitu ya Mas Devi khusus untuk klien Indo Premier ya. Wah, thank you very much Mas Devi ya, responnya nanti coba saya sampaikan. Oke, webinar hari ini selesai ya. Thank you untuk ya ngobrol-ngobrol sejam inilah ya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Salam cuan selipat.